Dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifatnya air, derajat keasamannya. Terus kemudian yang kedua adalah tentang kemurniannya air. Jadi sifatnya air itu asam, netral atau basa. Terus kemudian airnya itu murni atau tidak murni. Atau kalau orang mengatakan TDS-nya rendah atau tinggi, itu air mineral atau air RO. Ya, RO itu apa? Berarti air demineral, mineralnya yang dihilangkan. Jadi pertanyaannya di sini Bapak Ibu, dua hal ini. Ya. Terus itu apa ya Mas ya? pH itu apa, TDS itu apa? Pasti kan orang akan tanya. Tetapi kalau orang yang pernah bisnis air atau orang yang mungkin sudah ngerti, oh ternyata seperti itu ya Mas yang jadi perbedaan. Jadi kalau sifat air itu Pak sangat cenderung banget, kalau Bapak Ibu tadi dapat stiker ya, itu bisa jadi melancarkan peredaran darah. Karena apa? Kondisi tubuh kita itu harapannya adalah netral. Tetapi dengan makanan junk foodnya, terus kemudian jadi terpapar asap rokok, terpapar karbon monoksida dari asap darah, itu cenderung akan membuat tubuh kita turun Pak kondisi pH-nya. Dan akhirnya apa? Kita butuh asupan air yang ber-pH tinggi. Untuk apa? Untuk menetralkan kembali di sini. Itu satu. Sehingga apa? Peredaran darah kita lancar, sehingga kita tidak mudah kena sakit. Biasanya orang itu kalau kena sakit Pak, kalau minum air yang ber-pH tinggi itu rasanya manis atau pahit? Nah, pahit. Pasti pahit. Karena apa? Kondisinya tubuh adalah asam, sehingga minum air ber-pH tinggi itu rasanya adalah pahit. Jadi kalau orang pertama kali minum amanah kok merasakannya tidak segar, kondisinya adalah pahit, nah itu bisa dicek. Itu berarti entah dalam kondisi sakit atau memang sedang tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua tentang TDS atau dissolved, zat padat yang ada di dalam air. Jadi Bapak Ibu ini jernih, ya. Tetapi ketika dites pakai TDS meter namanya, jadi alat dijual dimanapun, itu pasti ada angkanya. Ya, entah 5, 10, 100, bahkan sampai 200 juga ada. Nah, itu adalah bentuk kandungan air mineralnya atau mineralnya yang ada di dalam air. Itu adalah tentang TDS. Entah mineral itu murni atau organik atau seperti apa, ini jelas. Itu adalah kandungan mineral yang ada di dalam air. Yang sejatinya mineral itu bisa didapatkan dari sayuran, buah-buahan, dan makanan-makanan yang lain. Tidak harus selalu dari air. Gitu ya, ini berbeda. Nanti biar dijelaskan lebih detailnya waktu teman-teman di mungkin. Ini saya skip. Oke Bapak Ibu, jenis AMDK. Nah ini kami klasifikasikan menjadi 3, bahwa di Indonesia itu ada 3 jenis air. Yang pertama air mineral. Contohnya apa Bapak Ibu? Ini kan gantian ya, iklannya siapa, artisnya gitu ya. Ya, jelas itu semuanya adalah air mineral. Karena apa? Rasanya cocok dengan lidahnya masyarakat Indonesia. Karena apa? pH-nya adalah netral. Sehingga air mineral yang paling banyak. Dan pasti itu TDS-nya juga tinggi. Karena memang air mineral yang hanya difiltrasi selesai itu untuk desinfeksinya clear di sini ya, air mineral. Kemudian itu sudah lama Pak. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu dulu waktu kecil, jadi yang mungkin ya tahun 2010 atau tahun 2000-an, kira-kira diterima atau ditolak? Betul nggak? Pak ada? Nggak mau? Beneran nih nggak mau ya? Ya kalau saya dulu kalau beli ya akhirnya dapatnya ya seadanya di situ. Tapi sekarang iklannya semua air minum itu belum tentu. Satu. Kemudian yang kedua adalah air RO. Tahun 90-an teknologi dari Eropa masuk Pak, dan jelaskan bahwasanya air itu mineralnya harus dihilangkan karena banyak orang tidak makan pasir kok kena batu ginjal misalkan gitu. Nah itu bisa jadi salah satu faktornya adalah ketika TDS-nya adalah tinggi Pak. Itu salah satunya. Meskipun banyak faktor yang lain ya, karena menahan PAK atau yang lain,
Tetapi salah satu faktornya bisa jadi karena terlalu mineralnya tinggi, sehingga apa? Kerja ginjalnya adalah berat. Padahal itu yang dicetuskan oleh teknologi Eropa waktu itu. Nah, kemudian tahun 2000-an Jepang masuk dengan teknologi barunya, yaitu alkali. Contohnya kalau air RO, apa Bapak Ibu? Itu juga RO, tapi pasti harganya di atas 5.000, 10.000 bisa jadi kalau air RO. Karena memang teknologi ini membuang 40-50% air, Pak, dibuang karena difiltrasi. Nah, kalau air alkali contohnya kangen water. Itu air yang ber-pH tinggi, dia pH-nya pasti di atas 9, ya 9,5 sampai 10. Sehingga kalau diteteskan nanti pakai pH drop test warnanya ungu, karena memang itu air pH tinggi, ya di sini. Dan terus posisinya amanah ada di mana nih kira-kira? Nah, amanah di sini Bapak Ibu semua. Amanah itu menggabungkan dari 3 teknologi ini, Pak, menjadi pH 8-nya plus, tetapi kami batasi sampai 8,5. Kenapa kok cuma sampai 8,5? Karena kami masuk dalam kategori air mineral. Kalau Bapak Ibu lihat di kemasan, botol atau botol itu tulis, Pak, air mineral, bukan air di mineral. Ya, di SNI-nya 3553 2015. Nah, itu yang dimaksudkan. Karena apa? Supaya bisa mudah diterima oleh masyarakat. Nah, terus apa yang keunggulan yang kedua adalah TDS-nya rendah. Rendah itu tidak nol ya, rendah. Nah, ini bisa dicek berapa sih TDS kami. Nah, di sini Pak, kami temukannya. Dengan pH-nya 8 plus, terus TDS adalah kurang dari 10 ppm. Ini adalah produk kami, ya, dengan lebih sehat dan berkualitas. Itu targetnya kami seperti itu, Bapak Ibu semua. Tadi sudah paham ya tentang air ya. Ini tentang air mana? Itu salah satu unique selling produknya adalah memang kami memiliki pH 8 plus dan TDS-nya adalah kurang dari 10 ppm. Ibu-ibu semua, nah ini adalah beberapa testimoni yang beliau menceritakan, Pak. Ini yang menjadikan kami lebih yakin, Pak. Karena apa? Banyak testimoni masuk ke kami setelah minum air amanah itu rasanya beda secara kesehatannya. Terus ada yang juga yang sampai cerita ke kami itu, alhamdulillah Pak, ini kencing batu atau batu ginjalnya itu pecah terus kemudian keluar secara langsung. Yang itu yang bikin kami yakin bahwa amanah ini adalah memberikan kebermanfaatan.